Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah taala, kita lanjutkan pelajaran kita di An-Nahwu At-Tatbiq ini. Di minggu kemarin kita sudah membahas jamak muannats salim, betul? Halaman berapa nih di kitabnya? Coba kita lihat di sini. 3 milimeter film. Halaman 72. Di sini halaman 72 ya. Coba Dengan tatbik Ustaz. Tanbi at-tatbiq thayyib. Tatbik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Nah, kemarin kita sudah membahas tanbihnya ya. Ala darisi kepada seorang pelajar an yantabiha, hendaknya dia berhati-hati inda istikhdam, ketika menggunakan jam'il muannatsis salimi tabi'an. Jamak muannats salim sebagai tabi, ya, sebagai tabi itu entah itu jadi naat gitu atau menjadi atof atau malah menjadi man'ut juga sama. Awan matbu, maka di sini jadi tabi, jadi naat atau atof atau matbu ya. Matbu berarti man'utnya atau ma'tuf alaihnya gitu. Fi hal ikhtilafil alamatil i'rabiyah, ketika ada perbedaan tanda i'rab baina tabi wal matbu, antara tabi dan matbu'nya. Hmm, apa kita murajaah? Tatbik ya. Penerapannya misalnya ra'aitu maktabatin katsiratan, nah gitu. Aku lihat perpustakaan yang banyak. Nah, maktabatin di sini mansub ya oleh ra'aitu, dia maf'ul bih. Nah, sedangkan katsiratan naatnya, sifatnya. Sama-sama nasab tapi beda tanda i'rab. Kalau jamak muannas tanda nasabnya kasrah, kalau isim mufrad tanda nasabnya fathah. Nah, di situ kita harus hati-hati dalam menggunakan harokat. Bisa difahami ya, kawan? Contoh ini. Insyaallah Ustaz. Contoh nomor dua. Ra'aitu jibalan. Jamak taksir. Jamak taksir boleh naatnya itu menggunakan jamak muannas. Ra'aitu jibalan. Aku lihat gunung-gunung rosiatin yang kokoh. Jibalan maf'ul bih. Nah, karena jamak taksir tanda nasabnya fathah. Rasiatin naat dari jibal sama-sama nasab, cuma karena jamak muannas salim tanda nasabnya kasroh gitu. Wa ra'aitu muallimatin, aku lihat para guru, wa atfalan, dan anak-anak. Nah, muallimatin mansub, dia maf'ul bih, jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah. Atfalan ma'tuf ke muallimat harus nasab, ngikut ke muallimat tanda nasabnya fathah, jamak taksir. Baik. Ra'aitu tullaban, talibatin. Tullaban maf'ul bih, mansub, jamak taksir tanda nasabnya fathah. Talibatin ma'tuf ke tullab, jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah. Seperti itu. Firman Allah Ta'ala, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ayyamam itu ayyaman zaraf, harus nasab, jamak taksir tanda nasab fathah. Ma'dudat naatnya, hari-hari yang
ma'dudat yang dapat dihitung yang sedikit gitu. Nah, ma'dudat jamak muannas salim naat dari ayaman berarti harus sama-sama nasab tanda nasab kasroh. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. رواسي اسم غير منصرف ya. Maf'ul bih tanda nasab fathah syamikhatin naatnya. Dia nasab ke rawasiya ya sama tanda nasab kasrah karena jamak muannas salim gitu. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Jannat ya maf'ul bi jamak muannas salim tanda nasab kasrah ya habba semufrad dia ma'tuf ke jannat tanda nasab fathah. Seperti itu ya akhwat. Ini murojaah pelajaran kemarin. Faham semuanya? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Ustadz, Mm-mm. itu apa namanya? Ada yang itu ya, Tat. Ada yang jamak sama jamak meskipun beda itu, tapi ada yang mufrad sama jamak. Itu itunya bedanya gimana, Tat? Kalau jamak guir akil, itu kaidah umumnya kan kalau naat itu dalam masalah naat kalau mufrad mufrad musanna musanna jamak jamak itu kaidah umum. Nah, tapi ada yang beda sendiri yaitu kalau si man'ut itu jamak guir akil. Jamak guir akil kita bisa ngasih naat itu dengan mufrad muannas atau jamak muannas. Nah, contoh di sini saya mau ngasih naat, saya mau ngasih naat ke kata aklamun, pulpen pulpen, aklamun pulpen 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 yang bagus. Saya boleh bilang jamilatun, boleh boleh bilang jamilatun. Bisa difahami? Ya, ini jamak taksir. Naatnya boleh mufrad tapi muannas atau jamak muannas. Oh, jadi kalau naat man'ut itu boleh campur. Tapi Termasuk kalau termasuk mubtada khobar. oh, mau buat tata kotor Untuk boleh campur juga. model begini, Ah, model begini. Al aqlamu boleh saya bilang jamilatun, boleh saya bilang jamilatu. Gitu. tapi kalau kayak atof itu harus sama tat. Kalau jamak-jamak gitu. Kalau atau bebas, Oh, bebas juga. bebas atau misalnya atau ini misalnya jaa Zaidun, datang si Zaid dengan Hindun boleh nggak? Laki-laki perempuan yang datang. Boleh. Boleh kan? Masa nggak boleh? Itu misalnya datang Zaid dengan anak-anak al-atfal. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Gitu. Datang Zaid dengan ummahat. Boleh-boleh saja. Gitu. Jadi sebenarnya semua boleh tat, boleh campur. Kayak membuat ada kobar boleh campur juga. Nggak boleh kan kaidahnya gitu. Tadi saya bilang kaidahnya itu kalau mufrad mufrad lagi. Kalau Mhm. musanna musanna lagi. Kalau jamak jamak lagi. Itu kaidahnya. Kecuali, nah gitu. Oh, kecuali. Kecuali kalau naatnya, man'utnya atau mubtadanya jamak goer Sorry. akil. Jamak goer akil. Kalau Boleh goer pakai. munsharif itu isim, kalau goer Enggak, munsharif itu isim goer munsharif. Kalau jamak goer akil itu bukan orang gitu. Misalnya bukan. al-kutubu, kitab-kitab kan bukan orang tuh. Itu
naatnya atau khobarnya, seandainya mau kita kasih naat atau seandainya kita mau kasih khobar, itu boleh mufrad muannas atau jama muannas. Al-kutubu kathiratun boleh atau kathiratun gitu. Tapi kaidah umumnya kalau mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak itu kaidah umum. Nah, ini pengecualian pada kasus jamak berakil, khobarnya kita bisa milih afwan kathiratin, Oh. thiratun afwan. Nah, misalnya Jadi tergantung itunya ya tergantung awalnya. Kalau awalnya wairu akhir bebas gitu. bebas gitu. Hmm. Misalnya ishtara itu saya membeli. Ishtara itu saya membeli kitab-kitab, kutuban, kitab-kitab, kitab-kitab yang banyak. Kathiratin gitu. Pakai jama muannas salim. Seperti itu. Saya dipahami, ikhwan akhwat. Insya Allah. Jadi dalam nahwu itu gitu, kaidah umumnya apa dulu? Kaidah umumnya gini gini gini. Nah, nanti ada yang dikecualikan pada kasus apa gitu. Kaidah umumnya naat man'un itu atau mubtada khobar itu harus mufrad mufrad lagi, mutsana mutsana lagi, jamak jamak lagi. Nah, kecuali pada kasus jamak goer akil, naatnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas gitu. Atau kalau mubtada khobarnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, ikhwan akhwat? Nah, jadi begitu ya prinsip kita belajar nahwu itu, pegang dulu kaidah umumnya apa gitu. Nanti bakal ada pengecualian-pengecualian itu baru kita detailkan gitu. Sekarang tatbiqatun ala jam'il muannats salimi, ya, aplikasinya terhadap jama muannas salim. At-tatbiqul ula, ya, tatbik pertama mujabun anhu, sudah ada jawabannya. Allah Ta'ala berfirman, Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Kalimatin maf'ulun bihi mansub. Talaqqa. Talaqqa itu eh, bertalaki apa namanya? Menerima gitulah kalau bahasa kitanya. Nabi Adam menerima min rabbihi dari Rabbnya kalimat, beberapa kalimah. Nah, ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus mansub. Wa alamatu nasbihil kasratu. Tanda nasabnya kasrah. Kenapa tanda nasabnya bisa kasrah? Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia itu jama mu'annas salim. Gitu. Ini cukup pelan segini atau cepat? Cukup tak. Cukup Cukup ya. Ustaz. Baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nah, inna sesungguhnya al hasanati berarti al hasanati isim inna, ismu inna mansubun. Isim inna kan harus mansub ya. Wa alamatu nasbihil kasratu, tanda nasabnya kasroh. Kenapa al hasanati tanda nasabnya kasroh? Li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia jamak mu'annas salim. Innal hasanati sesungguhnya al hasanat kebaikan, yudhibna dia itu menghilangkan as-sayyiat keburukan gitu. Makanya dalam ayat ini wa'at bi'il sayyiatil hasanat. Susul keburukan itu dengan kebaikan. Nah, ayat sebelumnya malah kalau nggak salah. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena kebaikan itu menutupi, menghilangkan atau menghapus keburukan. Itu kalau kita punya masa lalu yang kurang bagus, nah kita tutup dengan berbagai kebaikan saat ini. Ah. Taib yudhibna sayyiat yudhibna. Nah, yudhibna fi'il mudhari rafa nasab atau jazam? Rofa. Coba kita telaah lagi ketemu nun niswah itu gimana? Oh iya ya.
Mabni. Mabni, Mabni. sukun. Mabni Sukun. Mabni, sukun. sukun. Kalau ketemu nun niswa, fi'il mudhari mabni. Nah, Ya, ya, Kak. mabni ala sukun. Fa'ilnya mana? Mustatir. Kelihatan, kelihatan. Mana Nah, fa'il? nah, 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 tat, nah. Nah, domir muttasil na ini. Kalau mustatir nggak kelihatan. Ya, ya. Nah, ini kembali ke Hasanat. sayyiat. Jangan ke depan, ke belakang. Allah masalah Sayyidina Muhammad. Al-hasanat, sahih. Jangan ke sayyiat. Benar, al-hasanat. Yudhibna mereka si kebaikan itu menghilangkan as-sayyiat keburukan. Berarti sayyiat ini maf'ul bih. Dia mansubun. Wa alamatu nasbihil kasratu. Tanda nasabnya kasrah al-sayyiati. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia jamak mu'annas salim. Paham insyaallah? Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Nafaqatuhum naibul fa'il. Tuqbala diterima. Apa? Nafaqatuhum. Nafakahnya mereka. Itu naibul fa'il marfu'un. Dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rofaknya dhammah. Tayyib. La tubtilu. Nah ini sebagian ulama ada yang kalau kalau tanda rofa itu kan aslinya dhammah ya. Tanda nasab fathah, tanda jar kasrah, tanda jazm sukun. Nah, kalau dia itu si isim itu tandanya itu asli seperti itu tidak pakai li'annahu. Seperti ini. Enggak. Kenapa tanda rofanya dhammah? Karena jama' muannats salimnya enggak pakai itu. Sudah tanda rofanya dhammah sudah. Karena yang asli. Karena ada kaidah mengatakan al-aslu layus al-an. Asli itu nggak perlu ditanya kenapa. Gitu. Umpama saya ini jadi imam di Masjid Istiqlal umpamanya. Saya jadi imam. Karena saya memang asalnya seorang imam di situ. Kalau saya jadi imam orang nggak tanya, kok Ustadz Jafar imamnya? Ya memang saya imam di situ. Nggak usah ditanyakan. Tapi kalau satu hari tiba-tiba yang jadi imam Zaid gitu. Nah baru orang tanya, kok Zaid yang jadi imam? Itu kan aslinya Ustadz Jafar. Nah itu baru makanya yang asal nggak ditanya. Tapi kalau ada hal yang lain baru ditanya. Yang asal tanda rofa itu domah. Ya sudah tanda rofa domah gak usah. Kok tandanya domah? Nah, jadi nggak pakai li'annahu. Tanda rofanya domah. Yang asal tanda nasab itu fathah. Betul? Jadi nggak usah ditanya kenapa tanda nasab fathah. Itu memang asal. Tapi kalau tanda nasab kasroh, nah itu keluar dari yang asal. Maka ditanya kenapa? Li'annahu gitu. Karena dia itu jam'u mu'annasin salim. Jam'u mu'annas salim. Gitu. Jadi kita kasih penjelasan baru. Saya dipahami ya khanakat maksudnya. Insyaallah, tat. Segitu ya. Jadi kalau yang asal tanda rafa dhammah sudah nggak perlu pakai li'annahu lagi. Tanda nasab fathah sudah nggak perlu jelaskan lagi kenapa. Tanda jar kasrah sudah sampai di situ. Tanda jazm sukun sudah. Tapi kalau tanda rafa wawu kok bisa? Karena yang aslinya dhammah. Jelaskan li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Makanya tanda rafanya wawu gitu. Tanda nasab kenapa? Iya. Karena li'annahu musannan. Dia musanna gitu. Kalau tanda nasab fathah, sudah. Itu memang aslinya begitu. Nah, itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya kalau kita pengen detail, tanda rofa dhammah li'annahu ismul mufrad ya, ya boleh-boleh saja, ya masalah. Taib. La tubtilu janganlah kalian membatalkan sodakatikum sodakohnya kalian bil manni dengan mengungkit-ngungkit. Nah itu nggak boleh. Kamu itu ya kalau enggak sama saya. Nah itu mengungkit. Wal adha dan menyakiti. Hilang sodakoh. Bahkan sudah 20 tahun yang lalu sodakoh. Diungkit sekarang batal tuh yang 20 tahun yang lalu. Gitu, jadi diungkit
atau nyakitin. Nah, berarti la tubtilu fi'lun mudhari'un marfu mansub atau majzum? Coba. Majzum Majzum. Kenapa bisa majzum? dalam nahiyah. Karena ada la an-nahiyah. Zoom. La yang melarang itu menjazmkan. La jangan. Itu menjazmkan. La tubtilu, janganlah kalian membatalkan. Berarti tanda jazmnya apa tubtilu? Hilangnya nun. Hasbun nun. Hadfun nun. Betul. Karena af'alul khamsa. Hadfun nun. Mana fa'ilnya? Wow. Wow. Domir muttasil. Takdirnya apa ini? Antum. 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 Kalau hum itu yubtilu. Oh, iya. Antum tubtilu. La tubtilu, janganlah membatalkan kalian. Nah, sadaqatikum maf'ul bih. Sadaqati. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihil kasrah. Liannahu jam'u muannasin salimun. Bil manni majrur oleh bi. Wal adha ma'tuf ke al manni. Berarti al adha ini marfu mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Majrur karena ma'tuf ke al manni. Tapi tanda jarnya apa al adha ini? Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah karena dia itu isim maksur. Ya, kita pernah bahas di buku ini di atas ada kasroh muqaddarah. Kasroh yang nggak kelihatan karena belakangnya ada ya, ya. Ada alif, afwan. Alif nggak bisa dikasih harokat. Nah, seperti itu. Lihat lagi ayatnya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ayatin maf'ul bih. Walaqad, dan sungguh benar-benar anzalna, aku telah menurunkan, kata Allah, ilaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ayatin maf'ul bih, bayinatin naat dari ayat, ayat-ayat yang jelas. Ayatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihil kasratu li'annahu jam'u muannasin salimun. Bayinatin na'tun mansubun, naat dari ayatin, ya. Wa alamatu nasbihil kasratu li'annahu jam'u muannasin salimun. Seperti itu, ikhwan akhwat. Nomor 6. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina walil mu'minat. Allah memerintahkan pada baginda Nabi, wastaghfir, mintalah ampun engkau wahai Nabi Muhammad, lidzambika, untuk dosamu. Ya. Walaupun Nabi tidak punya dosa, ya. Ini untuk dicontohkan kepada umatnya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Nah, istaghfir fi'il apa? Amr. Fi'il amr mabni apa? Amr. Atas sukun. Mabniun ala sukun. Fa'ilnya mana? Mabni sukun. Mustatir. Mustatir. Damir Huwa. mustatir Anta. Kalau fi'il amr selalu orang kedua, ya. Dari anta. Dari anta. Wastaghfir, dan minta ampunlah engkau wahai Nabi Muhammad, lidzanbika, untuk dosamu, gitu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk mukminin dan mukminat. Nah, al mu'minat berarti ma'tuf ke al mu'minina karena mukminin hanya majrur oleh li, berarti mukminatnya juga majrur. Al mu'minati ma'tufun alal mu'minina majrurun wa alamatu jarrihil kasroh, tanda jarnya kasroh, gitu. Hadis ijtanibu. Ustaz, itu berarti wanya apa tadi itu? Walil mu'minina. Oh, di Atau sini juga bukan? oh ataf ke zambik. Oh, Afwan, ke ka, oke. lidzambika, wa aslinya lidzambika wa lidzambil mu'minina wa dzambil Walidan mu'min. bik. Jadi ke ka atafnya, gitu. Mafhum insyaallah. Nah, kayak kita misalnya gini.
Ja'a Abu Zaidin wa Amrun. Datang bapaknya si Zaid dan si Amr. Berarti Amr Amr ini bukan anaknya bapak Zaid, kan? Jadi pahami. Tapi kalau datang bapaknya si Zaid dan si Amr, berarti gimana? Kalau datang bapaknya si Zaid dan si Amr, berarti ada bapak Zaid satu, ada si Amr satu nih. Tapi kalau datang bapaknya si Zaid dan si Ammar, kita kasrohkan matub ke Zaid. Berarti ada seseorang, dia itu bapaknya Zaid plus bapaknya Abu Ammar. Amr ya, Abu Zaidin bapaknya Amr. dan Abu Ammar sekaligus. Gitu. Jadi matub tuh matub kemana kita harus tepat gitu. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian, ya. Kata baginda Nabi, as-sab'a. As-sab'a, 7 al-mubiqat, 7 yang buruk. Nah, berarti al-mubiqat itu naat dari as-sab'a. Makanya al-mubiqat na'tun mansub wa alamatu nasbihil kasratu. Karena nasabnya kasrah. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia jamak mu'annas salim. Seperti itu. Hadis, a'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah yang at-tammati, yang sempurna. Tamat, sempurna ini matuf naat dari Kalim. Di kalimat. 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 ya, kalimat gitu. Allahnya mudhaf ilaih. Bi kalimatillahi at-tammati. Tanda jar kasrah. Di sini kalimat ismun majrurun bil ba'i, isim yang majrur oleh ba kalimatnya. Wa alamatu jarrihil kasrah wa huwa mudhaf wa lafdzul jalalati Allah mudhafun ilaihi. Sedangkan at-tammati na'tun majrur, na'at yang majrur karena ngikutin ke kalimati. Wa alamatu jarrihil kasratu, tanda jarnya kasrah. Kenapa nggak pakai li annahu jam'ul muannatsis salim? Karena aslinya. Karena asli tanda jar ya kasroh gitu. Terus seperti itu kalau kita menjelaskan i'rab. Kaidahnya gitu. Padahal itu padahal mana salim ya? Iya, Nadia kasroh gitu maksudnya. semua mau isim mufrad, jama muannas salim, jama taksir, apapun kalau tanda rofanya dhammah itu berarti asal. Tanda nasabnya fathah berarti asal. Tanda jarnya kasrah berarti asal gitu. Sekarang jama muannas salim tanda jarnya kasrah. Oh, berarti dia yang asal memang. Gitu. Jadi nggak perlu pakai li'annahu. Kenapa kalau tanda nasabnya kasroh pakai li'annahu? Ya karena keluar dari yang asal. Kan jama muannas salim tanda nasab kasrah ya. Nah, Ya. kita pakai li'annahu. Kenapa? Ya karena yang aslinya harusnya kan fathah. Nah, makanya ya, karena tanda nasabnya kasroh kita jelaskan. Kenapa kok bisa kasroh? Li'annahu, baru li'annahu karena dia itu jama muannas salim gitu. Ya. Seperti itu. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, kultu, saya berkata, ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barru, oh, al barru wal fajru, masuk kepada engkau al barru orang baik, al fajru orang pendosa. Falau amarta umma, jadi bertamu kepada baginda Nabi itu ada orang yang bersih hatinya, kadang-kadang ada orang juga yang sebenarnya dia baik tapi dia mudah tergoda gitu. Tadi bilang ya dkhulu alaikal barru al fajr falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab, ya. Eh, eh, apa lau amarta itu bahasa halus ya, kalau bahasa kita barangkali Anda berkenan, bagaimana kalau Anda memerintahkan para ibunda kaum mukminin itu bil hijab,
supaya ada hijabnya gitu. Kalau ngobrol itu ya tertutup gitu. Maksudnya ada dinding penghalang gitu. Jadi nggak langsung bertemu dengan istrinya baginda. Fa'anzalallahu ayatul hijab. Tayyib. Kira-kira ummahat di sini. Amarta berarti seandainya engkau memerintahkan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Umar berkata pada baginda Nabi, seandainya engkau memerintahkan ya Rasul, ummahatil mukminin, para ibunda kaum mukminin, ummahat itu maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihil kasrah li'annahu jam'u muannasin salimun. Gitu. Tuh, seperti itu. Wa huwa mudhaf, al-mu'minina mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil ya. Al-mu'minina tanda jarnya ya. Nah, baru kenapa kok tanda jarnya ya? Li'annahu gitu. Karena dia itu jam'u mu'annasin salimun. Hadis. Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawatil ard. Sebenarnya zaman itu berputar ya, seperti keadaan dia pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Taib as-samawati maf'ul bih. Khalaqallahu samawati. Samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil kasrah li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Seperti itu ikhwan akhwat. Tadi apa tadi tanda itunya ya tadi apa tadi? Yang mana? Yang Yang ya? tadi tanda kasrohnya ya ya. Apa ya? Jama mudzakkar salim. Oh, dia jamak Mudhaf mudzakkar ilai. salim. Al-mu'minina mudhaf ilai. Majrur. Yang itu. Alamatu jarrihil ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Dihadiskan ummahatil mu'minin. Mukminina. Hmm. Dia kan perempuan ya, Tat. Yang mana perempuan? Mukminina. Jama Menurut ya. kok Saya tadi nangkepnya dia perempuan, kenapa dia coba mudzakkar salim? Oh, dia umum ya. umum. Orang-orang Al-mu'minin aslinya al-mu'min itu laki-laki. Cuma boleh ada perempuan di situ. iya, iya, Gitu. iya. Ada lagi pertanyaan ya kawan akhwat? Baik. Nah, sekarang kita eh tatbiqus tsani ya, aplikasi yang kedua, praktek yang kedua, yutlabul jawabu anhu. Ini diminta untuk kita jawab. Nah, mana jama muannas salimnya dan i'rabnya kita sama-sama telah. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Tattabi'u fi'il mudhari marfu mansub atau majzum. Majzum. Majzum adalah an-nahyah, janganlah. Tattabi'u, kalian mengikuti. Berarti tanda jazmnya apa di sini? Asfun nun. Buang nun. Hadfun nuni. Betul, aslinya tattabi'una. Nah, Kalian mengikuti. Buang nunnya. Mana fa'ilnya? Antum. antum. Waw dulu kita bilang. Wawu. Oh iya, wow, ya. Betul. Domir muttasil waw. Takdirnya. Nah, takdirnya antum. Antum. Nilai domirnya sama dengan antum. Nah, khutuwat kalau gitu jadi apa? Khutuwat. Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Mansub. Tanda nasabnya kasrah karena dia jama muannas salim dan dia mudhaf. Berarti asyaitani Mudhaf 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 ilaih. ilaih. Gitu. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Fatayatikum, fatayati kedudukannya jadi apa? Mudhaf ya. Maf'ul bih. Dari Maf'ul bih. sama seperti yang atas. La tukrihu, la nahi fatayatikum. Seperti itu. Wal mu'minuna wal mu'minatu, al mu'minuna jadi apa? Tada. Mubtada. Berarti al mu'minatu ma'tuf ke al mu'minun. Mu'minun. Berarti al mu'minatu marfu Mubtada. karena ikutin ke al mu'minun. Nah, ba'du jadi apa nih? Khabar. Mubtada lagi.
Iya, mubtada ya. Nah, Oh, auliya'u Baru khobar ya. itu khobar. Ba'duhum sebagian mereka adalah auliya'u ba'd sebagai penolong kepada sebagian yang lain. Nah, baru ba'din mudhaf ilaih, baru mubtada khobar ini fi mahalli raf'in sebagai Obat. khobar Khobar. dari al-mu'minun. Mukminun. Hmm. Jadi khobar jumlah ismiyah. jumlah ismnya. Nah, ya, Itu ba'duhum itu mubtada kedua karena susunan idhofah itu. eh karena polanya Mari. memang polanya pola mubtada khobar. Jadi karena gini, kalau ini kita jadikan khobar, ini mubtada ya. Ini kita jadikan khobar dari al-mu'minun, nanti maknanya menggantung. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Hmm. kaum mukminin dan kaum mukminat adalah sebahagian mereka. Menggantung kan? Nah, maka kalau kita lihat depannya, oh berarti ini jumlah mubtada khobar nih, ba'duhum auliya'u ba'd gitu. Seperti itu. Jadi kalau pengen menjadikan khobar itu harus ada syaratnya bahwa khobar itu melengkapi makna mubtada sehingga jadi kalimat sempurna. Misalnya Zaidun, si Zaid, eh misalnya eh misalnya sayyaratuhu, mobil dia itu mahal, ghaliyat. Nah, atau baituhu supaya kelihatan ini mudzakkar, mobil dia itu ghaliyatun, mahal. Eh, eh, apa jamilun, bagus. Nah, kita nggak mungkin jadikan bait itu sebagai khobar karena nanti maknanya Zaid adalah baituhu, Zaid adalah rumah dia, akan jadi seperti itu dan itu rancu. Nah, yang memungkinkan adalah Zaid, nah, rumah dia bagus. Ini baru Zaid mubtada, ini mubtada, ini khobar. Nah, itu begitu. Jadi lihat Jadi ke makna. ada cirinya juga Ustaz, yang domir kembali kepada mubtada sebelumnya Ustaz. Nah, di dalam jumlah ini harus ada domir yang kembali ke Zaid, ke mubtada ini. Di sini ada hu, Oh. gitu. Itu seperti itu. Pak Ustadz. Berarti kalau misalnya ada susunan seperti itu dia mubtada kedua Ustaz ya. Pada umumnya seperti itu. Oh iya Ustaz. Zaid, modelnya itu titik-titiknya titik-titik, gitu. Pak Ustadz. Hmm? Ini izin, Ya. kalau contoh seperti ini misalkan Zaidun baituhu jamilun, ini udah lengkap secara makna, atau kalau saya maknai jadi begini, misal Zaidun yang rumah dianya bagus, tapi si Zaidnya mah belum terjelaskan. Maknanya tidak begitu. Oh, tidak begitu ya? Maknanya adalah Zaid rumah dia bagus, gitu. Zaid rumahnya bagus. Bukan Zaid yang rumahnya bagus itu. Iya, nah Enggak. kalau gitu kan jadi terpotong juga kan ya? Kalau gitu jadi terpotong. Tapi di situ ini tuh bukan fi mahli raf'in na'at, bukan. Fi mahli raf'in khobar. Itu sudah jadi kalimat sempurna. Gitu. Itu dalam bahasa kita Zaid rumahnya bagus. Zaid rumahnya bagus. Seperti itu kalau bahasa kita. Paham ya insyaallah ya? Gitu. Bukan Zaid yang rumahnya bagus itu, ya itu perlu ada khobar Iya, memang. dikira aja begitu kalau lihat ini tuh. Jadi penjelasan untuk Zaidnya mah justru belum gitu, baru Nah, penjelasan kalau itu modelnya untuk gini. rumahnya gitu. Kalau kalau itu modelnya seperti ini. Nah, selesai. Nah, kalau 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 terjemahnya begitu, saya kasih ungkapan begini. Zaidunil ladzi
baituhu jamil. Nah, itu baru perlu khobar. Zaid yang rumahnya bagus itu, nah, alladzi ini naat dari Zaid atau badal dari Zaid. Berarti belum ada khobar. Ini terjemahnya ya. Zaid yang rumahnya bagus itu. Jadi kita perlu khobar. Adalah seorang polisi, syurti. Ah, gitu. Umpama. Ini baru saya kasih khobar. Saya dipahami ya? Ya. Baru terjemahnya. Kalau pakai alladzi. Gitu. Dan lagi pertanyaan. Itu baituhu jadi kedudukannya apa, Tat? Mubtada. Ustadz, kalau dibalik misalnya, Aha. Baitu Zaidin Jamilun, gimana? Oke, kita balik. Baitu Zaidin Jamilun. Baitu jadi mubtada. Zaidin, Zaidin huwa mudhaf, berarti Zaidin Mudhafun ilaih, Jamilun khobar. Rumahnya Zaid bagus. Artinya dalam bahasa Arab kita punya banyak alternatif. Intinya sih saya mau bilang rumah si Zaid bagus kan. Saya boleh bilang al-baitul Zaidunil ladzi baituhu jamil. Kata gitu. Zaid yang rumahnya bagus itu syurti, seorang polisi. Terus saya mau bilang baitu Zaidin jamil. Rumah Zaid itu bagus. Atau yang atas yang tadi Zaidun baituhu jamil. Baituhu Jamil. Nah, Zaid rumahnya bagus gitu. Seperti itu. Akhwan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami akhwan? Insyaallah. Ini Ustadz Zaidul ladzi baituhu jamilun, jadinya itu baitunya jadi Mubtada. mubtada juga. Ah, coba kita telaah yang ini yang atas sama yang bawah. Baituhu silah mausul Ustaz. Baituhu jamil. Ini bisa jadi kita jadikan badal dari Zaid atau kita bisa jadikan langsung khobar juga bisa. Kalau jadi khobar Zaid adalah alladzi, orang yang baituhu jamil, rumahnya bagus gitu. Nah, katakanlah ini jadi khobar. Atau jadi kalau mau jadi badal atau naat, Zaid yang rumahnya itu bagus, kita kasih khobar adalah syurti, seorang polisi umpama gitu. Oke. Kalau yang ini mubtada, ini khobar, yang atas itu fi mahalli raf'in, khobar dari Zaid. Kalau ini mubtada, ini khobar, kedudukannya sebagai silah mausul la mahalla lahu minal i'rab. Gitu. Seperti itu bedanya. Silah dari aladzi gitu, Tat. Silah dari isim mausul alladzi. Nah, lanjut. Tadi yang sekarang yang bawah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi, mana fa'il? Alladzi. Fa'il nggak boleh ke belakang. Mustatir. Damir mustatir huwa, kembali ke alladzi. Gitu. Nah, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Alladzi, yaitu zat, nah berarti badal alladzi, yaitu zat yang khalaqas samawati wal ard. Dia telah menciptakan langit dan bumi. Jadi alladzi jadi badal. Gitu. Nah, apa namanya? As-samawatinya jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Gitu. Sama juga ini ja'ala fi'il madi, fa'ilnya mustatir huwa, kembali ke alladzi.
Az-zulumat maf'ul bih. Bisa difahami ikhwan akhwat? Hmm. Wan nura, wan nura An-nur ma'tuf ke mana coba? maktub ke Zulumat. az-zulmat ya Ustaz. Az-zulumat. Az-zulumat. Az-zulmat. Karena zulumat itu mansub, Maf'ul mansub. ini juga Ya, mansub. Cuma beda ya, tanda nasab. Kalau ya zulumat Ustaz. tanda nasab Paham. kasrah, ini fathah. Baik. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah ya'murukum, Allah memerintahkan kalian an tu'addu, untuk kalian tunaikan, tu'addu fi'il mudhari ya. Marfu mansub atau manzum? Mansub, Mansub, ada Mansub. an. Tanda nasab hasbun nun, Hasbun buang, nun. betul, hazbun nun. Fa'ilnya mana? Wawu. Wawu itu Al. domir muttasil itu. Wow. Ya, Sahih. domir muttasil. Takdirnya apa wawu ini? Anta. Antum. Tum. Tuh. Antum. Antum. Kalian menunaikan. Nah, amanatnya apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ulun bih. Ini jama muannas salim tanda nasab kasrah. Tamam. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan aziman. Alladzina kedudukan sebagai apa? Khabar, Bukan. Fa'il Ustaz. Fa'il. Fa'il. Fa'il ya. Fa'il dari yuridu. Insya Allah. Yuridu ingin. Siapa yang ingin? Itu Ustaz. Orang. Alladzina. Alladzina Orang-orang. fa'il. Ini isim mausul ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Ini silah mausulnya. Yattabi'una fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya apa? Al-waw. Nun. Wawu. Nun. Jangan lupa. Kan Fa'il. af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Subutun nun. Iya, iya. Sebutun nun. Justru waw ini sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya. Damir muttasil. Takdirnya apa? Hum. Hum. Kembali ke Alladzina. 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 Orang-orang itu. Asyahawati jadi Maf'ul bih. maf'ul bih. Betul. Maf'ul bih dari mana? Dari yattabi'una. Yattabi'una. Yattabi'u. Yattabi'una. Bukan dari yuridu. Kan di sini ada dua fi'il. Nah, maf'ul bih itu harus kita tentukan. Maf'ul bih dari fi'il yang mana? Dari yattabi'una. Mereka mengikuti syahwat. Oh, gitu. An huruf nasab. Tamilu fi'il mudhari mansub, tanda nasabnya Hasbun nun. adzbun nun. Wow, ini fa'il dhamir muttasil, takdirnya Antum. 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 Nah, antamilu ini fi mahli nasbin maf'ul bih juga dari yuridu. Gitu. Mereka ingin antamilu, kalian condong mailan aziman, dengan kecondongan yang benar-benar yang besar gitu. Saya dipahami ya kawan akhwat. Baik. Ya, Tat, berarti itu dia seimbang sama wat ya, Tat. Yang mana? Ini antamilu. Kan sama-sama maf'ul bih ya. Tapi betul sama syahwat, cuma syahwat maf'ul bih dari yattabi'un. Sahabat ya. Kalau antamilu itu maf'ul bih dari yuridu gitu. Itu jumlah fi'liyah maf'ulun bih Ustaz. Iya. Takwil masdar antamilu itu kan an. Ini adalah lafaz yang menjadikan fi'il setelahnya boleh ditukar jadi masdar. Takwil masdar antamilu yaitu dengan fi'il dan fa'il dengan jumlah fi'liyahnya. An dengan jumlah fi'liyahnya itu fi mahalli nasbin maf'ul bih. Betul. Betul. Itu, tapi an-nya jangan ditinggal ya, dia dibarengkan. Gitu. Hurrimat alaikum ummahatu. Ummahatu jadi apa kedudukannya? Naibul fa'il. Naibul fa'il dari hurrimat. Diharamkan alaikum, kata sekalian apa? Siapa? Ummahat. Ummahatukum, ibunda-ibunda kalian. Gitu.
Waman yu'adzim dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah. Nah, hurumat jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bi. Mansub dan nasubnya kasrah. Kalau yu'adzim kenapa majzum? Dengan man ya Ustaz. Karena man isim syarat itu menjazmkan dua fi'il. Gitu, menjazmkan isim syarat. Sahib. Wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi orang-orang perempuan-perempuan musyrikat itu. Berarti kedudukan al-musyrikat Maf'ul bih. Maf'ulun bih. maf'ul bih. Betul. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Al-ayati kedudukannya Maf'ulun bih. lebih. maf'ul Maf'ul bih. bih. Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayat ya. Waqihimus sayyi'at. Waqihimus sayyi'at. Nah, as-sayyi'at kedudukan maf'ul bih. Hmm. Nampaknya ki ini fi'il amr. Jagalah. Gitu. Jagalah keburukan dari mereka. Jagalah dari mereka itu as-sayyi'at, keburukan. Ini maf'ul bih. Gitu. Walaqad ablagtukum risalati rabbi. Ini juga sama sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih 2. Ablagtu kumnya maf'ul bih 1, risalat maf'ul bih 2. Aku telah menyampaikan kum kepada kalian maf'ul bih 1, risalat maf'ul bih 2. Risalat dari Rabbi. Gitu. Ini juga sama. Haramna alaihim thayyibat. Kami haramkan alaihim ke atas mereka thayyibat. Ya, hal-hal yang baik. Gitu. Bisa difahami khanakat, ada pertanyaan? Ustaz, tanya Ustaz, Hmm? nomor 10 bagaimana mi'rab Ustaz? Kadzalika seperti itu juga jar majrur. Kaf huruf jar. Dzalika isim isyarah fi mahali jarrin, menempati mahal jar ya, dia mabni. Nah, isim isyarahnya yang za-nya saja. Li huruf lil bu'di, menyatakan jauh. Ka-nya harful khitab. Jadi huruf khitab itu gini. Saya bilang itu, misalnya di depan saya nih ada Zaid nih. Saya ke Zaid bilang, itu buku. Zaid kan satu orang ya. Saya bilang ke Zaid, itu buku. Saya bilang, zalika kitab. Gitu. Kalau di depan saya ada Zaid, ada Muhammad, ada 2 orang. Saya ngomong sama mereka berdua, saya mau bilang, itu buku. Saya bilang, zalikuma kitab. Bisa dipahami. Ini saya. Jadi itu harful khitab. Bukan objeknya ada 2, bukan. Zalika. Nah, itu buku, kitab. Kenapa? Kak, ini harful khitab. Huruf yang menunjukkan bahwa orang yang saya ajak ngobrol itu 1 orang. Gitu. Zaid di depan 1. Zaid, itu tuh ada buku gitu. Ya Zaid, zalika kitab. Bukunya 1. Di depan saya ada Zaid, ada Ammar, 2 orang. Saya lagi ngobrol sama 2 orang. Saya mau bilang pada mereka, kalian berdua, itu tuh buku. Kayak saya bilang, zalikuma kitab. Saya dipahami. Jadi bahwa yang saya ajak ngobrol 2 orang gitu. Saya nunjuk kepada 2 orang di depan saya bahwa itu kitab. Jadi tetap sama artinya itu. Zalikuma kitab. Di Jadi depan yang 2 bukan bukunya, Tat. bukan Orangnya. orang yang saya ajak ngobrol. Jadi Ustadz nunjuknya ke orangnya, tapi bilangnya tentang buku gitu. Terjemahnya sama itu. Zalika kita. Itu buku. Tapi saya bilang itu buku kepada 2 orang yang saya ajak ngobrol ini. Gitu. Bisa dipahami?
Ya. Misalnya, Tat, berarti ini itu ya, apa namanya? Isim isarohnya cuma dha doang gitu, Tat. iya, isim misalnya the aja. Ya. Tapi kalau kita jadi pengajar, bilang dzalika itu isim isyarah saja nggak apa-apa. Ya, cuma sekarang karena kitabnya sudah kitab berbahasa Arab, kita detailkan gitu. Isim isyarahnya dza saja. Linya bukan, Harfun lil bu'di, huruf untuk menyatakan jauh. Li itu. oh, jadi bukan jer ya, Tat. Bukan huruf jar. Kalau Dzalikuma, hmm, gimana? kalau kayaknya itu domir gitu, Tat. Bukan domir. Bukan. Harfun lil khitab. Huruf yang menyatakan bahwa yang saya ajak ngobrol itu satu orang. Padahal Ya, dia kayak domir ya, Tat. mirip domir. Harfun lil khitab, dia itu berubah seperti perubahan domir. Tapi dia bukan domir. Harful khitab. Hmm. Nah, seperti itu. Coba saya bilang, Dzalikuma kitabun ya taliban. Itu kitab. Hei, dua orang murid. Gitu. Dzalikuma. Jadi itunya tetap kitab. Cuma Hmm. kuma itu mengindikasikan bahwa yang saya ajak ngobrol dua orang. Walaupun saya nggak pakai ya talibani, si pembaca tahu, oh saya ini lagi ngobrol sama dua orang di depan gitu. Tat, Dzalikum. dia kan sebenarnya seperti domir ya. Kenapa dia nggak dibilang domir? Karena nanti kalau di dalam kalimat dia itu ya kedudukannya jadi itu. Jadi nggak sesuai gitu, Tat. Ya maknanya jadi gimana kalau domir gitu? Saya kan mau mengatakan itu. Itu adalah kitab, mau bilang gitu kan. Mhm. Kalau jadi domir nggak bisa dipahami nanti maknanya. Gitu. Kalau Kalau jadi seperti Pak Ustaz, hmm? kalau seperti hadza gimana Ustaz? Hadza yang isim isarohnya mana? Enggak. Hadza isim misalnya za-nya aja. Ha huruf tanbih, za isim isyarah. Tapi dia nggak ada huruf khitabnya kalau hadza. Ha itu huruf tanbih. Saya boleh buang haknya. Za-nya saja isim isyarah. Bisa dipahami. Hanya cuman menolong Jadi doang. Ha itu untuk membuat orang fokus. Woi, gitu kalau bahasa kita. Woi, ini gitu. Hadza gitu. li-nya sebagai apa tadi Ustaz? Huruf untuk menyatakan jauh. Kan itu kan jauh kan. Itu pakai li gitu. Boleh Ya, dibuang. Zaka boleh. Tat, berarti hanya di hada tadi sama dengan yang kemarin, Tat, yang di akhir itu. Yang fi apa ya gitu ya. Oh, itu beda. Beda. Itu namanya hak sakt. Ini hak tanbih. Beda fungsi, beda nama gitu. Dan beda harokat. Itu kan sukun kalau hak sakt. Ini huruf tanbih. Balik lagi ke sini. Jadi ini namanya huruf khitab. Paham huruf khitab? Bukan itu barangnya banyak, bukan. Tetap barangnya kitab. Gitu. Saya bilang zalika kitab, zalikum kitab, artinya semua sama, itu adalah kitab. Cuma yang beda apa? Yang diajak bicara. Ya, bahwa yang diajak bicara soleh saya itu satu orang, dua orang, atau banyak gitu. Itu kalau antum ketemu zalika, zalikum tuh gitu. Kalau yang diajak bicara perempuan, zaliki. Zalik kalau berdua, zalikum. Kalau perempuan banyak apa? Zalikunna Punna. gitu. Seperti itu ya kawan-kawan. Bisa difahami ya? Jadi kalau kita menemukan di Quran ada zalikuma, zalikum, zalik itu bukan yang ditunjuknya banyak, bukan. Gitu. Jadi bukan barangnya ya, Tat, tapi yang diajak Bukan. bicara. Bukan. Ada di Quran, zalikumullahu fa'anna tu'fakun. Itulah Allah, fa'anna tu'fakun. Ya, bagaimana kalian bisa dipalingkan? Berarti yang Oh iya. ditunjuk itu Allah. Iya. Itulah Allah. Tapi yang diajak ngobrol Kalian. banyak kalian gitu. Jadi konteks ayat itu sedang berbicara dengan orang-orang musyrik tuh. Gitu. Nah, seperti Oh itu iya. ya kawan-kawan. Mhm. Kalau ini jadi itu, Tat,
Gimana? Jadi bisa dimengerti gitu loh, dzalikumullah gitu. Bukan Ah, berarti Allah yang banyak, bukan tapi Allah yang banyak, iya, iya. tapi lawan bicaranya yang banyak gitu. Mhm. Jadi Allah sedang apa menghitobi orang yang banyak di hadapan. Dzalikumullah, itu adalah Allah. Wahai kalian gitu. Kira-kira seperti itu ya. Afwan Ustaz, Hmm? tadi yang kalau Jalika Kitab itu cuma satu orang gitu, Ustaz. Yang diajak ngobrol berarti satu orang. Itu adalah kitab. Seperti itu. Paham sebenarnya? Nggak ada tanya lagi? Sedikit lagi, kita ada 3 lagi. Ustaz, Hmm. jadi ayat zalikal kitabu kayaknya itu menunjuk kepada siapa? Kepada setiap mukmin, kepada setiap orang. Oh, zalikal Dzalikal kitabu la kitab. raib. Itu adalah kitab. Hei Zaid, hei mukmin, gitu. Hei muslim, itu Iya, adalah Ustaz. kitab. Nah, walaupun di dalam khusus untuk dzalikal kitabu, ulama para mufassir mengatakan dzalika ini secara lafaz zalika tapi maknanya hadza. Coba lihat terjemahnya. Dzalikal kitabu Oh, artinya apa? kitab ini. Kitab ini. Kalau pakai dzalika, khusus ya di ayat itu. Para ulama mengatakan kitab ini. Dzalika kata tafsir ay hadza gitu. Ya kata guru saya, karena Quran itu jauh tapi dekat. Dekat dari sisi interaksinya dengan kita. Kita baca, kita telaah, tafakuri. Jauh dari sisi derajatnya. Ya. Jadi kalam Al-Quran dibandingkan kalam yang lain di semesta ini derajatnya sama dengan Allah dengan makhluknya. Jauh kan? Gitu. Seperti itu. Baik, cukup sampai di sini insya Allah. Kita akan lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf rekaman agak telat yang minggu kemarin, nanti saya upload hari ini atau besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah Wa khair. iyyakum wa iyyakum. Silahkan.